Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinianti dari kelas 4A dengan NPM 241063817. Di video ini saya akan mengubah cerita Lutung Kasarung dari cerita yang diturunkan secara lisan menjadi digitalisasi. Lutung Kasarung adalah legenda yang berasal dari tanah Sunda yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan. Cerita tersebut saya sajikan kembali dalam bentuk digital agar lebih menarik, mudah dipahami, dan tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki dua orang putri, yaitu Purbasari dan Purbararang. Purbasari dikenal sebagai putri yang baik hati, lembut, sabar, dan disayangi banyak orang. Sebaliknya, Purbararang memiliki sifat iri hati dan dengki terhadap adiknya sendiri, yaitu Purbasari. Rasa iri itu semakin besar ketika Purbasari dianggap lebih pantas untuk menjadi penerus kerajaan. Purbararang tidak terima. Ia merasa dirinya lebih layak dan lebih berhak atas kedudukan itu. Karena dipenuhi rasa iri, Purbararang mulai mencari cara untuk menyingkirkan Purbasari dari istana. Suatu hari, Purbasari difitnah dan dipermalukan. Akibat fitnah tersebut, ia diusir dari kerajaan dan harus meninggalkan istana. Dengan hati yang sedih, Purbasari pergi seorang diri menuju hutan. Ia meninggalkan kehidupan mewah di istana dan mulai menjalani hidup yang penuh kesulitan. Di tengah hutan yang sunyi, Purbasari hidup dengan sabar. Walaupun merasa sedih, ia tidak membalas kejahatan kakaknya. Ia menerima nasibnya dengan ikhlas dan tetap menjaga kebaikan hati. Suatu hari, Purbasari bertemu dengan seekor lutung yang kemudian dikenal sebagai Lutung Kasarung. Lutung itu bukan lutung biasa. Ia tampak baik, lembut, dan selalu hadir untuk membantu Purbasari. Sejak saat itu, Lutung Kasarung menjadi teman setia Purbasari di hutan. Lutung Kasarung selalu berusaha membuat Purbasari merasa aman dan tidak sendirian. Ia membantu mencarikan makanan, menemani hari-harinya, dan melindunginya dari bahaya di hutan. Perlahan-lahan, kehidupan Purbasari di hutan menjadi lebih tenang karena kehadiran lutung tersebut. Namun, di balik wujudnya sebagai seekor lutung, sebenarnya Lutung Kasarung adalah seorang pangeran yang sedang terkena kutukan. Ia harus hidup dalam wujud seekor lutung hingga saat yang tepat tiba. Meski begitu, ia tetap menggunakan kebaikan dan kekuatannya untuk menolong Purbasari. Sementara itu, Purbararang masih belum merasa puas. Ia kembali menentang Purbasari dengan berbagai ujian. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Purbasari di hadapan banyak orang. Purbararang yakin bahwa adiknya tidak akan mampu melewati semua tantangan itu. Akan tetapi, dengan bantuan Lutung Kasarung, Purbasari mampu menghadapi setiap ujian. Ia tidak menyerah, tidak marah, dan tetap menunjukkan ketulusan hatinya. Justru dari situlah terlihat bahwa Purbasari adalah pribadi yang pantas dihormati. Kebaikan hati, kesabaran, dan ketulusan Purbasari akhirnya membawa keajaiban. Pada akhirnya, Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Perubahan itu menjadi bukti bahwa kebaikan sejati akan membawa kebahagiaan. Setelah semua kebenaran terungkap, Purbasari kembali ke kerajaan. Ia diakui sebagai putri yang baik, bijaksana, dan pantas memimpin. Sedangkan Purbararang menyadari kesalahannya. Rasa iri dan dengki yang selama ini ia pelihara justru membawa malu bagi dirinya sendiri. Akhirnya, Purbasari hidup bahagia. Ia mendapatkan kembali kehormatannya, dan Lutung Kasarung yang ternyata seorang pangeran pun mendampinginya. Kisah ini pun menjadi cerita yang terus dikenang sebagai pelajaran hidup bagi banyak orang.